semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Tidak lupa pula kami ingatkan untuk follow akun kami, baik di Instagram dengan menulis pada pencarian Matematika Warnaku tanpa spasi, atau di akun YouTube kami dengan nama Matematika Warnaku. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Dan terakhir, jangan lupa untuk komentar karena saran dan masukan dari teman-teman sangat bermanfaat untuk perkembangan akun YouTube dan Instagram kami. Halo semua, kali ini kita akan membahas soal-soal matriks. Ini merupakan soal-soal untuk persiapan ulangan harian matriks. Nah, berdasarkan soal yang kemarin saya share, kemudian ada beberapa dari kalian yang meminta untuk beberapa soalnya dibahas. Nah, berikut ini akan ada beberapa soal yang nantinya merupakan soal-soal yang tidak kalian pahami atau kalian kurang mengerti, akan saya bahas ya. Nanti yang akan saya bahas itu ada beberapa nomor, yaitu soal nomor 2, 3, 4, 7, 8, kemudian 13, 14, dan 15. Baik, langsung saja untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sini kita punya 3 matriks, yaitu matriks A, B, C. Kemudian kalian diminta untuk menentukan matriks D. Kita diminta untuk menentukan matriks X maksudnya. Nah, apabila matriks tersebut memenuhi syarat yaitu A plus 2B sama dengan BC dikurangkan dengan 2X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama mari kita sajikan dulu sesuai dengan permintaan ya. Di sini ada permintaan matriks A. Maka di sini saya akan tulis terlebih dahulu yaitu 3, 0, 1, 2. Kemudian kita tambah dengan 2 dikalikan dengan matriks B. Matriks B adalah making 1, 3, 2, dan 1 ya. Kemudian sama dengan ya di sini ada matriks B dikalikan dengan matriks C. Berarti di sini saya tulis min 1, 3, 2, 1. Kita kalikan dengan matriks C yaitu 4, 1, min 2, dan 1. Kemudian kita kurangkan dengan 2X. Nah, nantinya X ini yang akan kalian cari. Oke, langsung saja di sini untuk matriks yang di sini yaitu penjumlahan matriks 3 kita tambah dengan 2 dikali min 1 ya. Berarti 3 dikurangkan 2 ya, karena 2 kali min 1. Di sini adalah perkalian skalar. Maka hasilnya itu adalah 3 kurangkan 2 ya. Di sini saya tulis saja 3 kurangkan 2. Kemudian yang di sini 1 ditambah 2 kali 2. Berarti saya tulis 1 ditambah 2 kali 2 yaitu 4. Yang di sini yaitu 0, kita tambah dengan 2 kali 3 ya. Dan ditambah dengan 6. Yang terakhir 2, kita kalikan dengan 2 kalikan 1 ya. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, kemudian di sini itu ada perkalian matriks. Ingat, untuk menyelesaikan perkalian matriks itu prinsipnya adalah baris kalikan kolom ya. Berarti di sini kita akan mengalikan matriks, kita akan kalikan baris dengan kolom ya. Baris kita kalikan dengan kolom. Baik, kita sajikan di sini. Baris pertama kalikan kolom pertama, maka di sini min 1 kalikan dengan 4, itu adalah min 4, kita tambah dengan masih baris pertama kalikan kolom pertama ya. Nah, ini ya. 2 kita kalikan dengan 1 yaitu hasilnya 2. Lanjut, baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua ya. Maka akan jadi di sini. Berarti min 1 kalikan min 2, hasilnya adalah 2 ditambah dengan ya 2 dikalikan dengan 1 yaitu adalah 2 ya. Di sini saya tutup dulu. Nah, kemudian kita akan mengalihkan baris kedua dikalikan kolom pertama. Berarti 3 dikali 4 hasilnya adalah 12 ditambah dengan 1 kali 1 ya. Yang terakhir baris kedua kali kolom kedua, maka 3 kali min 2 itu hasilnya adalah min 6 ditambah dengan 1 kali 1 ya. Kemudian kita kurangkan dengan 2X. Nah, di sini kita akan hitung nilainya yaitu 1, 6, 5, dan 4 ya. Kemudian yang ini min 2, 4 ya. 12 tambah 1, 13, yang di sini negatif 5. Oke. Kurangkan 2X. Nah, untuk mencari matriks X ini berarti bagaimana? Karena ini berupa pengurangan, berarti kita bisa pindah ruas ya.
min 2x-nya kita pindah ruas ke sebelah sini, sedangkan matriks yang di sini kita pindah ruas, maka berubah menjadi matriks pengurangan ya. Berarti min 2, 4, 13, min 5 kita kurangkan dengan matriks 1, 5, 6, 4. Oke. Nah, setelah itu berarti kita cari nilai X-nya ya. 2 dulu deh ya. Berarti di sini min 2, min 1. Hasilnya berapa? Negatif 3 ya. 4 kurangkan 5 berarti min 1. 13 dikurang 6 itu hasilnya adalah 7. Kemudian negatif 5 dikurangkan 4 ya, berarti hutang 5, hutang 4 lagi hasilnya adalah negatif 9 ya. Nah, untuk mencari nilai X berarti kita bisa tulis di sini ya. X sama dengan 2-nya kita pindah ruas ke sebelah sini, maka di sini perkalian menjadi pembagian, berarti menjadi setengah dikalikan dengan min 3, 7, min 1, min 9. Oke, berarti hasil akhirnya adalah min 3/2, karena ini perkalian skalar ya. Jadi harus kamu kalikan dengan elemen matriksnya 1/1, ini min setengah. Ini 7/2, yang ini negatif 9/2, gitu ya. Baik, selesai untuk soal pembahasan nomor 2. Kita lanjutkan. Untuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini bagaimana nih ya? Ini ada dua matriks ya. Lagi-lagi sudah diketahui syaratnya ya, yaitu C sama dengan setengah A dikurangkan dengan B transpos. Baik, kita akan sajikan karena yang ditanyakan adalah matriks C, berarti C sama dengan setengah kali A. Saya tulis dulu ya. Setengah kita kalikan dengan matriks A. Nah, ini perkalian skalar lagi ya. Jadi nanti setengahnya kamu kalikan dengan elemen tiap matriks. Kemudian kita kurangkan dengan B transpos. Oke, di sini B, berarti B transposnya itu bagaimana? Saya ingatkan kembali, yang namanya transpos itu merubah baris menjadi kolom. Ya, atau kebalikannya ya, kolomnya saya rubah ke dalam baris. Silakan kamu mau pilih barisnya dirubah jadi kolom atau kolom saya rubah jadi baris. Nah, di sini saya pilih baris jadi kolom ya, berarti baris pertama di sini ya, baris pertama di sini akan saya rubah jadi kolom pertama, maka menjadi min 2, 4 ya. Baris pertama jadi kolom pertama. Lanjut, baris kedua jadi kolom kedua, berarti 3, 11 ya. Ini adalah B transpos. Maka di sini bisa saya tulis min 2, 4, 3, 11 gitu ya. Lanjut, kemudian kita kalikan. Nah, untuk ini setengah ini akan kita kalikan dengan elemen tiap matriksnya ya. Maka di sini bisa saya sajikan setengah kita kalikan 10 hasilnya adalah 5. Kemudian setengah kali min 1 itu hasilnya adalah min setengah gitu ya. Kemudian setengah kalikan negatif 6 itu hasilnya adalah min 3. Yang terakhir setengah kalikan 14 itu hasilnya adalah 7. Nah, kemudian tinggal kita kurangkan dengan matriks yang ini ya. Oke. Nah, setelah itu coba kita kurangkan, 5 dikurangkan negatif 2 ya, artinya 5 min jadi plus, 5 tambah 2 itu hasilnya adalah 7. Kemudian negatif setengah dikurangkan dengan 3 ya, berarti negatif 3,5 ya. Selanjutnya, negatif 3 min 4, hutang 3, hutang 4 lagi berarti nambah ya hutangnya, berarti menjadi negatif 7. Selanjutnya, 7 dikurangkan 11 itu hasilnya adalah negatif 4. Nah, berarti di sini matriksnya itu hasilnya adalah ini. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 di sini, perhatikan di sini. Di sini kita punya dua matriks, kemudian yang ditanyakan itu adalah matriks E, di mana matriks E itu memenuhi syarat, yaitu matriks E merupakan matriks C ditambah dengan D. Oke, kita akan coba menjumlahkan terlebih dahulu. Matriks C kita tambahkan dengan matriks D ya. Oke, di sini langsung saja ya. Matriks C-nya saya tulis dulu. 3, negatif 4, kemudian di sini 5. 5, negatif 2, negatif 3, 6Y min 3, kemudian di sini 0. Nah, kita tambahkan dengan matriks D ya. 3, negatif 3Y ditambah dengan 3, 4, 1, 5, 3, 2X min 9. Dan di sini negatif 3, negatif 2, di sini 10. Oke, kita akan coba menjumlahkan. Ini baris pertama, karena ini penjumlahan ya, operasi penjumlahan itu berarti kita jumlahkan dan kita
kalau operasi penjumlahan dan pengurangan itu tiap elemen ya yang dijumlahkan dan dikurangkan. Maka di sini elemen pertama, elemen 1, ya kita jumlahkan dengan elemen 1 yang ada pada matriks D. Baik, langsung saja berarti di sini negatif X saya tulis dulu ya. Karena negatif X di sini tidak ada X lagi. Kemudian di sini saya tulis negatif 3Y ya. Karena tidak ada yang sejenis ya variabelnya. Kemudian ditambahkan 2 tambah dengan 3. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Berarti hasilnya menjadi 5. Lanjut, 3 elemen 1, 2 kita jumlahkan dengan elemen 1, 2 pada matriks D. Maka 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Selanjutnya ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah negatif 7. Kemudian yang ini ya, 5 tambah 4 hasilnya adalah 9. Kemudian 5 ditambah dengan 3 itu hasilnya adalah 8. Kemudian negatif 2 kita jumlahkan dengan negatif 2, berarti hutang 2 lagi negatif 4. Kemudian negatif 3 tambahkan 1, hasilnya negatif 2. Nah yang ini 6Y min 3X kita jumlahkan dengan ini, berarti kita tulis dulu ini ya, yang mengandung variabel 2X ditambah 6Y, negatif 3, negatif 9, hutang 3, hutang 9, berarti hasilnya adalah negatif 12 ya. Yang terakhir 0 kita tambahkan dengan 10, hasilnya adalah 10. Oke, kalau kita sudah temukan matriks E-nya, langkah selanjutnya apa? Nah, ternyata di sini masih ada variabel X, Y-nya ya. Sedangkan di sini kita ketahui bahwa X ditambah 3Y itu hasilnya adalah 5. Nah, berarti kita harus otak-atik nih ya. Untuk yang mengandung variabel ini kita otak-atik agar dia mengandung unsur ini nih ya. Oke, di sini kita punya min X min 3Y plus 5 ya. Oke, ini saya rubah dulu di sebelah sini ya. Ini saya pindah ke dalam sebelah sini ya. Oke, berarti di sini ini sebenarnya kalau kamu lihat hampir sama enggak ya dengan bentuk ini. Nah, ternyata kalau ini dilihat, ini X3Y. X3Y juga hampir sama, tapi hanya berbeda di tanda positif dan negatifnya ya. Kalau di sini positif semua, kalau ini negatif semua. Oh, berarti ini bisa saya rubah menjadi begini. Negatif ya. Jadi negatifnya saya keluarkan menjadi X tambah 3Y kurung tutup tambah 5 ya. Jadi kalau ini kalikan ini, hasil adalah negatif X ya. Ini kalikan ini hasilnya adalah negatif 3Y. Tidak merubah nilai ya. Sedangkan kita hanya butuh ininya nih. Nah, berarti kita bisa sajikan di sini ya. Negatif X plus 3Y plus 5. Nah, berarti di sini saya tulis ya. Oke, itu adalah min X ditambah 3Y ditambah 5. Oke. Lanjut, saya tulis di sini ya. Saya tulis dulu elemen yang sudah dapat nilainya. Nah, yang ini nih sekarang. Nah, kalau ini nih bagaimana ya? Oke, berarti kalau ini kita rubah nih ya. Di sini 2X plus 6Y min 12. Nah, kita harus rubah agar dia mengandung unsur ini ya. X plus 3Y ini ada X, ini ada Y juga. Tapi ini kok faktornya adalah 1 dan 3 ya. Berarti di sini 2-nya harus saya keluarkan nih ya. Oke, 2-nya saya keluarkan jadi begini. 2 dikalikan X ditambah 3Y. Nah, dikurangkan 12. Ini kalikan ini 2X. Ini dikalikan ini 6Y. Nah, tidak berubah nilai sama sekali ya. Berarti boleh. Berarti ini saya rubah sajikan menjadi X plus 3Y begini ya. Kenapa saya rubah ke dalam seperti ini? Biar nanti ini bisa saya ganti dengan ini. Permisalan di sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini cakep nih ya. Berarti matriks E-nya itu adalah ini negatif ini. Berarti jadi berapa tuh? Negatif X plus 3Y ini kita tahu 5 ya. Nah, negatif 5 tambah 5. Hasilnya adalah 0 ya. Oke, kita bisa sajikan semuanya. 9, 8, negatif 4. Negatif 2, yang ini 2 dikalikan dengan, nah ini. X plus 3Y itu hasilnya adalah 5 ya. Nah, dikurangkan 12. Hasilnya adalah 10 kurangkan 12, negatif 2. Nah, 10. Oke, ini adalah hasil akhirnya ya. 0, 8, min 7, 9, 8, min 4. Negatif 2, dan 10. Ini adalah elemen matriksnya. Baik, lebih mudah ya untuk soal nomor 4 ya. Baik, kita akan menentukan untuk soal nomor 7 ya. Untuk soal nomor 7 ini kalian diminta untuk menentukan nilai X, di mana nilai X ini merupakan persamaan ya. Jadi di sini ada persamaan. Nah, kalau tanda
pagar ini, ya, ini tanda pagar lurus artinya ini adalah sebuah determinan. Nah, berarti kalian diminta untuk menentukan determinan ini ya. Berarti rumusnya determinan itu apa ya? Oke, saya ingatkan kembali ya. Rumusnya determinan kalau ini adalah sebuah matriks A dengan elemen A, B, C, dan D ya. Ini sebuah matriks A. Kemudian kalian diminta untuk menentukan determinannya. Maka rumusnya itu adalah elemen A dikalikan dengan D dikurangkan dengan B kalikan C ya. Berarti di sini kita bisa kalikan 6x dikalikan dengan negatif x, itu hasilnya adalah negatif 6x kuadrat. Kemudian kita kurangkan dengan 4, kita kalikan dengan 2x ya, menjadi negatif 8x. Sama dengan, ya, ini sesuai rumus ini, negatif 8. Oke, kemudian kalau di sini ada unsur kuadrat, artinya kalian diminta untuk memfaktorkan. Nah, masih ingat ya cara memfaktorkan ya. Nah, di sini terlebih dahulu saya bagi semuanya dengan negatif 2 ya. Jadi saya sederhanakan, di depan x kuadrat ini saya buat positif, oke? Jadi di depan x kuadrat di sini mau saya rubah ke dalam positif. Maka dari itu saya kalikan dengan negatif 2 ya. Kenapa saya bagi dengan negatif 2? Karena negatif 2 ini bisa membagi koefisien min 6 dan min 8 serta 8 di sini konstantanya. Maka di sini menjadi negatif 6 bagi negatif 2 itu adalah 3x kuadrat. Ini saya bagi menjadi plus 4x. Yang terakhir ini menjadi 4 ya. Dan saya pindah 2 saja, berarti 3x kuadrat plus 4x dikurangkan dengan 4. Hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan ya, ada beberapa cara ya. Dulu waktu kalian kelas 10 itu sudah dijelaskan beberapa trik atau cara untuk memfaktorkan. Nah, saya akan gunakan cara yang seperti ini ya. Berarti ini namanya cara langsung ya. Oke, di sini saya akan buat 2 kurung seperti ini. Kemudian saya akan mencari faktor dari 3x kuadrat. Nah, angka 3x kuadrat ini dari perkalian berapa dengan berapa. Nah, di sini saya coba-coba ya. Saya coba-coba dulu yaitu dari 3x sama x. Ya, 3x dikalikan dengan x itu hasilnya adalah 3x kuadrat. Berarti benar ya. Selanjutnya saya akan coba untuk mencari faktor dari ini ya, negatif 4 ya. Oke, negatif 4 di sini. Negatif 4 itu merupakan perkalian dari berapa dengan berapa ya. Oke, di sini negatif 4 ya. Oh, negatif 4-nya kita hilangkan saja dulu ya. Negatif 4-nya tidak perlu ya. Jadi cukup 4 saja. 4 itu hasil dari 1 kali 4, 2 dikali 2. Hanya hasil perkalian dari ini ya. Nah, kita bisa pilih salah satu ya. Tapi kalau misalkan nanti kalian pilih, kok dia tidak cocok, berarti kamu harus pilih yang lainnya. Nah, di sini misalkan saja saya pakai angka 1 sama 4. Oke ya. Kita akan coba pakai angka 1 sama 4. Nah, ini kita coba nih. 1 sama 4 bisa jadi negatif 4 ya. Bisa jadi negatif 4 asalkan kalau kita lihat di sini dulu ya. Ini harus 4x. Berarti ini kita kalikan dulu. Ini kita kalikan dulu ya. Berarti 1 dikalikan x itu hasilnya adalah x, 3 dikalikan 4 itu 12x. Kira-kira mungkin tidak menjadi 4x. 12x dengan x mungkin tidak menjadi 4x. Tidak mungkin. Nah, maka dari itu ini pasti salah. Oke, karena salah kita coba formasi yang lain ya. Di sini 1, 4, saya ganti nih. Di sini 4, yang di sini yang 1. Oke, nah kita kalikan nih. 4 kali x itu hasilnya ada 4x. Yang ini 3x kalikan 1 itu hasilnya adalah 3x. Nah, sekarang kita coba lagi nih. 4 sama 3 mungkin nggak berubah jadi 4 ya. Dengan operasi pengurangan atau penjumlahan mungkin nggak jadi 4. Nggak mungkin. Berarti pasti angka 1 dan 4 ini salah ya. Jadi jangan gunakan angka 1 dengan 4. Maka kita gunakan angka yang lain yaitu 2 kali 2 ya. Berarti ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus dulu. Kemudian saya akan coba menggunakan 2 sama 2. Nah, kalau 2 sama 2 ini kan tidak mungkin ditukar ya, karena sama saja angkanya. 2 dikalikan 2 ini hasilnya adalah 2x. 3x kalikan 2 itu hasilnya adalah 6x. Biar menjadi 4x, bagaimana? Oh, berarti ini bisa saya kurangkan nih. Yang saya kurangkan apa ini ya? Berarti 6x dikurangi 2x hasilnya adalah 4x. Betul ya? Oke, berarti benar ya. Kalau benar berarti ini negatifnya saya pindah ke sini. Ya, karena ini perkalikan ini. Min 2 kalikan x jadi min 2x. Yang ini, karena tidak ada negatif, ini saya rubah plus. Nah, berarti kita akan cek coba ya dari awal. 3x kuadrat itu adalah 3x dikalikan x, betul ya? Ada 3x kuadrat. Yang terakhir, min 4 itu hasilnya adalah min 2 dikalikan 2, betul ya? Min 4.
Nah, kemudian yang ini yang tengah, min 2x kalikan dengan x, min 2x, ini kalikan ini hasil 6x. Kalau kita jumlahkan hasil 4x, oh berarti ini sudah benar nih pemfaktorannya. Nah, kalau kamu sudah tahu ini yang benar, berarti kalau kita mau mencari nilai x-nya, berarti begini, 3x dikurangkan 2, ya, sama dengan 0, kemudian x ditambah 2 itu sama dengan 0. Berarti ada 2 ya, kemungkinan ini tanda atau. Berarti x-nya itu adalah, ya, ini pindah ruas, berarti x-nya di sini adalah 2/3 atau x-nya di sini negatif 2. Ya, jadi yang bisa mengganti nilai di sini untuk hasilnya negatif 8 itu adalah 2/3 atau negatif 2. Baik ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 di sini, kalian diminta untuk menentukan nilai x ditambah y apabila diketahui matriks ini dan syaratnya ini adalah dia tidak mempunyai inverse. Baik, syarat dia tidak mempunyai inverse, sebuah matriks tidak mempunyai inverse itu adalah determinannya itu harus 0 ya. Jadi ini misalkan saya sebut sebagai matriks A ya. Jadi syarat dari dia tidak punya inverse itu determinan dari matriks A ini itu harus sama dengan 0. Dan cukup itu saja yang dipenuhi. Nah, berarti di sini cukup kita cari determinan dari ini ya. Oke, kita akan cari determinan dari A ya, atau begini. Nah, masih ingat ya, cara mencari determinan 3 kali 3. Kalau 2 kali 2 itu kan gampang tadi ya, hanya AD min BC. Kalau 3 kali 3 itu begini. Pertama kita tulis dulu setiap elemen yang ada. Setelah kita tulis setiap elemen yang ada, kita tulis elemen tambahan, yaitu 2 kolom di depan ya. Jadi kita tambahkan dengan 2 kolom di depan elemen pertama ya. Setelah sudah, berarti kita tinggal mengalihkan ya. Jadi ingat ya, diagonal utama dikurangkan dengan diagonal samping. Ini diagonal utama nih. Nah, ini diagonal utama. Berarti x dikali 1 dikali 1 berapa nih? Hasilnya adalah x ya. Nah, ini saya kasih kurung tutup dulu, kurung buka. Kemudian 4 kali 0 kali 3. Nah, hasilnya adalah 0 ya. Oke, lanjut. Y dikali 2 dikali 2. Ini diagonal utama. Adalah 4Y. Kita kurung tutup, kemudian dikurangkan dengan diagonal sampingnya. Nah, diagonal samping ini yang ini nih. Nah, ini coba kamu kalikan nih. 4 kali 2 kali 1. 8. Ditambah dengan ya, hubungnya penjumlahan. Kemudian ini dikalikan ini ada 0. Berarti kalau ada 0 pasti ininya 0. Yang terakhir ini nih. Nah, berarti 3 kali 1 kali Y. Hasilnya adalah 3Y. Oke. Nah, kalau sudah nih kita tinggal mengurangkan ya. X. Adakah di sini X? Tidak ada. Berarti langsung saja X. Y-nya bisa dikurangkan dengan ini. Min 3Y. Berarti 4Y min 3Y. Hasilnya adalah Y. Oke. Kemudian di sini itu adalah negatif 8 ya. Min 8. Jangan lupa min 8 ya. Kita tahu tadi determinan A-nya itu hasilnya harus 0 ya. Nah, di sini hasilnya harus 0. Berarti kita bisa cari nilai X dan Y. Nah, ini X plus Y-nya sudah ketemu. Berarti nilai X plus Y-nya ini pindah ruas saja nih. Nah, hasilnya adalah 8. Wah, mudah sekali ternyata ya soal nomor 8. Oke, lanjut. Nah, untuk soal nomor 13 nih. 13, 14, dan 15 ini merupakan soal cerita, yang mana soal cerita di sini itu kalian diminta untuk membuat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, setelah membuat model matematikanya, kemudian kalian diminta untuk melakukan penyelesaiannya itu dengan penyelesaian matriks. Oke. Nah, untuk mempermudah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah bikin model matematikanya. Berarti kita tulis dulu nih yang diketahui apa saja ya. Baik, di sini yang diketahui adalah Ririn akan membuat 2 jenis kue. Oke, Ririn mau bikin 2 kue. Bahan kue yang sudah disiapkan yaitu 3 tepung dan 2 gula. Oke, berarti di sini saya tulis ya. Bahan itu ada tepung. Nah, di sini saya tulis tepung. Tepungnya berapa nih? 3 kilo dan gula. Gulanya 2 kilo. Nah, kemudian kita akan membuat kue jenis A. Nah, di sini saya tulis kue jenis A itu memerlukan 150 gram tepung dan 50 gram gula. Nah, selanjutnya untuk yang B itu adalah
100 gram tepung dan 100 gram gula ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih banyak jenis A dan jenis B yang dapat dibuat dengan bahan yang tersedia. Oke, baik. Di sini terlebih dahulu kalau kamu lihat di sini ada gram, di sini ada kilo. Berarti kita rubah dulu satuannya ya. Kita rubah dulu satuannya dalam gram semua. Maka di sini menjadi 3000 gram. Yang ini menjadi 2000 gram. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kamu menentukan mana X, mana Y ya. Nah, kalau seperti ini, karena yang ditanyakan jenis A, pertanyaan itu adalah kue jenis A dan kue jenis B, otomatis ini pasti X-nya. Dan ini pasti Y-nya ya. Ini adalah kita misalkan. A itu kita misalkan X, B-nya saya misalkan Y. Nah, maka persamaannya itu menjadi seperti ini nih. 150X ditambah 100Y itu sama dengan 3000 gram. Lanjut. Persamaan yang kedua, saya punya yaitu 50X ditambah 100Y itu hasilnya adalah 2000. Nah, kalau sudah, ini saya sederhanakan saja ya. Saya bagi dengan berapa nih ya? Saya bagi dengan nolnya saya hilangkan ya. Nah, kemudian 15 saya bagi dengan 5 aja nih yang gampangnya 5. Hasilnya 3, 10-nya saya bagi dengan 52. Yang ini saya bagi dengan 5. Hasilnya adalah 60. Nah, berarti persamaan yang pertama itu menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 60. Oke, persamaan yang kedua nih. Kita coba ya. Nah, kita bagi dengan 5 lagi ya. Berarti 1X ditambah, ini bagi 5, 2Y. Bagi 5 ini adalah 40. Oke, kita punya dua persamaan. Nah, sekarang permasalahannya, kalau diminta untuk menyelesaikan dengan penyelesaian matriks ya, berarti ini kamu tidak boleh loh ya menyelesaikannya dengan eliminasi. Ini kalau eliminasi gampang aja nih ya, langsung dikurangkan, selesai ketemu X-nya. Tapi yang diminta itu adalah dengan penyelesaian matriks. Maka kalau dengan penyelesaian matriks, dulu tuh saya pernah jelaskan penyelesaian matriks itu ada dua. Yang satu dengan persamaan matriks ya. Yang kedua itu dengan determinan. Ya, dengan persamaan matriks inverse. Yang kedua itu dengan determinan. Nah, untuk kali ini saya akan bahas dulu dengan yang persamaan inverse. Nah, nanti di soal yang nomor 14 baru dengan determinan ya. Kita akan coba selesaikan dengan persamaan inverse ya. Kalau dengan persamaan inverse berarti ini, persamaan ini harus kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Berarti menjadi begini nih, persamaan matriks. Nah, kita tulis dulu, ini 1 ya, X. Ini 1. Saya hapus saja nih ya. Ini saya hapus saja. Oke, ini 1. Nah, ini angkanya pada koefisien saya rubah di sini, saya tulis di sini, kemudian saya kalikan dengan X, Y ya. Karena kita diminta untuk menyelesaikan dalam persamaan matriks. Nah, begini. Nah, kalau sudah, ya silahkan kalian selesaikan bersamaannya. Nah, kalau bentuk seperti ini kira-kira penyelesaiannya bagaimana nih ya? Nah, kalian ingat bentuk apa nih ya persamaan matriks seperti ini? Oke, misalkan di sini saya misalkan A, yang di sini X, yang di sini B. Berarti kita mau cari nilai X ini ya, karena kita mau cari nilai XY. Berarti di sini, kalau kita mau cari nilai X, maka A inverse dikalikan dengan B. Masih ingat ya, untuk persamaan ini ya. Oke, berarti XY-nya, ini saya tulis dulu ya. Nah, A inverse ya. Oke, A inverse di sini berarti kamu harus cari inverse dari A ini ya. Rumus inverse matriks itu bagaimana rumus inverse? Ingatkan kembali. Rumus inverse matriks itu adalah seperdeterminan A kita kalikan dengan A join A ya. A join A. Oke, berarti di sini saya tulis ya, seperdeterminan. Berarti determinannya 3 kali 2. 6 dikurangkan 2 kali 1. Hasilnya itu adalah 2. Nah, A join A itu bagaimana? A join A itu kalau misalkan diketahui matriks ya, A, B, C, D, maka A join A nilainya adalah matriks D dan matriks A ditukar, kemudian ini C-nya sama D-nya menjadi negatif. Nah, berarti, sorry ini B. Nah, berarti ini saya rubah menjadi
2, 3 ya. Matriks AB-nya ditukar, kemudian di sini tambah negatif. Oke. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan 60 dan 40. Oke, saya tulis XY-nya berarti di sini 1/2 ya. Kok 1/2? 1/4. Nah, kita kalikan dengan 2 min 2 min 1, 3. Sini 60, 40. Oke. Nah, ini kita kalikan. Nah, ini bisa kita kalikan ini. Tapi saya tidak mau mengalikan dengan ini dulu. Kenapa? Karena kalau saya kalikan dengan ini, nanti semuanya pecahan. Nanti kalau pecahan, saya mengalikan ini sulit. Ya, jadi lebih baik bilangan ini saya kalikan saja dengan yang belakang. Ya, kalau saya kalikan dengan yang belakang boleh. Nanti hasilnya jadi bilangan bulat, bukan bilangan pecahannya. Berarti 60 dibagi 40. Oke. 60 dibagi 40 adalah 15. Kemudian 40 dibagi dengan 4 ya, atau dikali 1/4 itu hasilnya adalah 10. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan. Ini perkalian matriks baris kali kolom ya. Berarti XY-nya itu adalah baris kali kolom nih. 2 kali 15. Hasilnya berapa nih? 30 dikurangkan 2 kali ini ya, ditambah min 2 kali 10. Hasilnya adalah min 20. Kemudian yang bawah baris kedua kali kolom pertama. Min 1 kali 15 min 15 ditambah 3 kali 10, 30. Oke, berarti matriks XY itu hasilnya adalah 10 dan 15 ya. Di mana X-nya itu adalah 10 dan Y-nya adalah 15. Nah, ini kalau menggunakan penyelesaian inverse. Nah, kita akan coba untuk soal nomor 14, kita selesaikan dengan determinan. Nah, kalau menyelesaikannya dengan determinan bagaimana? Oke, langkah awal, lagi-lagi kita akan bikin dulu model matematikanya ya. Di sini diketahui nih, sebuah tempat wisata Kopeng Gunung Sari menetapkan harga tiket masuk anak sebesar 5.000. Oke, di sini saya tulis dulu ya. Jadi ada harga tiket. Jadi di sini harga tiket untuk anak ya. Harga tiket untuk anak itu sebesar 5.000. Dan juga ada untuk dewasa itu adalah 8.000. Nah, kemudian yang ditanyakan pada hari Minggu, jumlah pengunjung tersebut adalah 375. Oke. Pada hari Minggu ya, anak dan dewasa ini jumlah tiketnya itu adalah berapa nih? 375. Kemudian, jika hasil penjualan tiket masuk sebesar 2.200.000, waduh, ini total penjualannya ya. Ya, total penjualannya kan ada sumbangan dari anak dan dewasa ya. Maka 2.250.000. Nah, berarti untuk membuat model matematikanya gimana nih ya? Oke, yang pertanyaannya di sini diminta untuk menentukan matriks yang menyatakan hubungan antara tiket, banyak pengunjung, dan hasil penjualan tiket ya. Berarti kalau yang A ini ditanyakan matriksnya, berarti kita harus buat dulu modelnya dulu ya. Ini berarti mana X, mana Y-nya ya. Kamu baca yang B. Banyak orang dewasa yang mengunjungi wisata Kopeng pada hari Minggu. Oke, berarti di sini kira-kira yang cocok untuk menjadi XY itu adalah anak itu sebagai X, saya misalkan X, dewasanya saya misalkan Y. Ya, maka di sini menjadi X ditambah Y itu sama dengan 375. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah 5.000X ditambah 8.000Y. Hasilnya adalah 2.250.000. Ya, ini saya sederhanakan. Kemudian menjadi berapa nih kalau saya sederhanakan? 5X ya. 5X ditambah 8Y sama dengan 2.250 ya. Oke, mudah ya. Berarti di sini ada dua persamaan ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, karena diminta menyatakan hubungan antara tiket dan banyak pengunjung, berarti ini diminta menyajikan dalam bentuk matriks. Maka seperti yang tadi ya, berarti di sini saya tulis yaitu 1 ya. 1, 5, 8 XY. Nah, ini 375, 2250. Nah, ini yang A. Oke, nah kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah banyak
orang dewasanya itu berapa, berarti yang ditanyakan itu sebenarnya nilai Y-nya. Berarti sebenarnya kita tidak perlu mencari nilai X. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan hanya salah satu seperti ini, alangkah lebih tepat kalau kita menggunakan yang penyelesaian. Kalau tadi kita sudah menyelesaikan dengan penyelesaian persamaan inverse, nah kalau sekarang kita gunakan yang determinan. Tepat banget tuh. Kenapa? Karena yang ditanyakan cuma yang Y-nya. Berarti kita tinggal cari ya, kita akan menggunakan dengan penyelesaian determinan. Nah, kalau dengan determinan, kita bisa cari nilai D-nya dulu, kemudian karena yang ditanyakan itu adalah Y-nya, berarti kita cari DY-nya. Nah, untuk mencari matriks D ini, berarti yang kamu tulis itu adalah koefisien dari matriks D-nya saja ya, yaitu 1158 ya. Jadi kamu lihat nih koefisien dari ini ya 1158. Selanjutnya kalau untuk matriks Y, nah untuk matriks Y di sini X-nya, untuk kolom pertama ini tetap kamu tulis ya 15 ya, karena ini adalah mewakilkan kolom X ya. Kemudian untuk yang Y-nya, karena yang diminta Y, berarti Y-nya itu dihilangkan, kolom Y di sini yaitu 18-nya dihilangkan, diganti dengan hasilnya ini ya, 375 dan 2250. Berarti di sini saya tulis 375 dan 2250. Nah, kemudian kamu hitung ya di sini. Nah, ini kan determinan, berarti A min BC. Berarti 1 kali 8, 8 dikurangkan dengan 1 kali 5, hasilnya 5. Berarti 8 dikurangkan 3, hasilnya adalah 3 ya. 8 kurangi 5, hasil 3. Yang ini 1 dikali 2250, hasilnya 2250 dikurangkan dengan 375, itu kamu kalikan dengan 5, yaitu hasilnya adalah 1875 ya. Nah, ini kalau kamu kurangkan hasilnya adalah 375. Nah, kalau sudah selesai berarti ditanyakan nilai Y-nya. Nah, kalau ditanya nilai Y tinggal Y itu mencari Y itu adalah D Y dibagi dengan D. Oke, berarti Y-nya itu kamu bisa tulis 375 dibagi dengan D-nya itu 3. Maka hasilnya adalah 125. Nah, berarti banyak orang dewasa yang mengunjungi wisata Kopeng pada hari Minggu itu adalah 125 orang. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan dari nomor 2 sampai dengan 14. Sesuai dengan yang kemarin saya bahas di Meet, ya, silahkan kalian pelajari ulang dari awal sampai akhir. Apabila masih mengalami kesulitan, silahkan kalian bisa menghubungi saya. Terima kasih.